Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Pada pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang kesesatan berpikir. Sahabat-sahabat semua, sesat pikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kesesatan merupakan bagian proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat. Premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Menurut John Locke, mengidentifikasi beberapa kesesatan pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang juga sesat. Jadi, jika kita memiliki pemikiran yang sesat, maka perilaku kita juga akan sesat. Kesesatan yang terjadi itu dikarenakan subjek sesungguhnya jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang lain. Nah, kesesatan di mana subjek bertindak seakan sangat menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak menggunakan rasionya dengan baik. Selanjutnya, kesesatan yang terjadi akibat tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif. Terpaku hanya pada pendapat atau pendekatan tertentu, orang tertentu, atau sumber tertentu. Sesat pikir mengakomodir 6 hal ya. Yang pertama, menyatakan bahwa suatu gagasan adalah sesat, yang berarti fakta yang diacu oleh gagasan itu tidak ada. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga, tidak mempunyai evidensi atau fakta yang baik. Keempat, berarti salah. Kelima, basis dari dua perangkat nilai kebenaran yang menyangkal nilai kebenaran yang ditentukan bagi suatu kenyataan. Dan yang keenam, lain dari kebenaran. Apabila melihat pengertian-pengertian sesat berpikir versi Loren bagus, maka sesat berpikir terjadi dengan dua hal ya. Yaitu ketika tidak terjadi kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, serta ketidakkonsistennya pada penggunaan alur-alur formal dalam logika. Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir, ada dua pelaku sebenarnya, yaitu sofisme dan paralogisme. Nah, sahabat-sahabat semua, sofisme itu adalah sesat berpikir yang sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain. Padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekkan adalah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato
agar terkesan kehebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Yang kedua adalah paralogisme, yaitu pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Kesesatan berpikir sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi amoral, seperti mengubah opini publik, memutarbalikkan fakta, pembodohan publik, provokasi, pembunuhan, karakter, memecah belah, menghindari jeratan hukum dan meraih kekuasaan, janji palsu dan meraih kekuasaan. Begitu banyaknya manusia yang terjebak dalam lumpur falasi, sehingga diperlukan sebuah aturan baku yang dapat memudarkan yang dapat memandunya agar tidak terpelosok dalam sesat pikiran yang berakibat buruk terhadap pandangan dunianya. Sahabat-sahabat semua, di dalam logika deduktif, kita dengan mudah memperoleh kesesatan karena adanya kata-kata yang disebut dengan homonim, yaitu kata yang memiliki banyak arti yang dalam logika biasanya disebut kesalahan semantik atau bahasa. Kesalahan semantik itu dapat pula disebut ambiguitas. Adapun untuk menghindari ambiguitas dapat dengan berbagai cara ya. Sebenarnya misalnya menunjukkan langsung adanya kesesatan semantik dengan mengungkapkan konotasi sejati. Kemudian memilih kata-kata yang hanya arti tunggal, menggunakan wilayah pengertian yang tepat, apakah universal atau partikular. Dapat juga dengan konotasi subjektif yang berlaku khusus atau objek yang bersifat komprehensif. Kesesatan di dalam logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau karena penggolongannya tidak lengkap, atau tumpang tindihnya maupun masih campur aduk. Kesesatan juga bisa terjadi pada hipotesis ya, karena suatu hipotesis itu bersifat meragukan dan bertentangan dengan fakta. Nah, dalam klasifikasi kekeliruan berpikir itu juga ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama itu adalah kekeliruan formal. Nah, kekeliruan formal ini karena menggunakan 4 trem. Kekeliruan berpikir karena menggunakan 4 trem dalam silogisme. Ini terjadi karena trem penengah diartikan ganda ya. Sedangkan dalam patokan diharuskan hanya 3 trem, seperti semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Nah, jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman. Itu contohnya. Itu contoh kekeliruan karena menggunakan 4 trem. Nah, kekeliruan karena kedua trem penegak tidak mencakup. Nah, kekeliruan berpikir karena tidak satu pun dari kedua trem penengah mencakup ya. Seperti contohnya, semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang sudah merdeka. Yang ketiga, kekeliruan karena proses tidak benar. Kekeliruan berpikir karena premis tidak mencakup tetapi dalam konklusi mencakup. Nah, seperti kura-kura adalah binatang melata.
Ular bukan kura-kura, karena itu dia bukan binatang melata. Nah, ini kan disebut dengan kekeliruan karena kedua tren penegak tidak mencakup. Yang yang keempat, kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Kekeliruan berpikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi. Contohnya, tidak satupun barang itu yang baik itu murah. Dan semua barang di toko itu tidak murah. Jadi, semua barang di toko itu tidak baik. Nah, ini contoh dari kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Selanjutnya, kekeliruan karena mengakui akibat. Kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena menggunakan akibat kemudian membenarkan pula sebabnya. Contohnya seperti, bila kita berkendaraan seperti cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan, berarti kita telah dapat berkendaraan seperti cahaya. Nah, ini contoh dari kekeliruan karena mengikuti akibat. Selanjutnya, kekeliruan karena menolak sebab, yaitu kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena mengingkari sebab, kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Contohnya, bila permintaan bertambah, harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik. Itu kekeliruan karena menolak sebab. Selanjutnya adalah kekeliruan dalam bentuk disjunktif, ya. Kekeliruan berpikir terjadi dalam silogisme disjunktif karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama bisa juga terlaksananya alternatif yang lain. Nah, contohnya, dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya. Dia tidak pergi ke Surabaya, jadi ia tentu menulis cerita. Nah, ini kekeliruan dalam bentuk disjunktif. Yang terakhir, kekeliruan karena tidak konsisten. Kekeliruan berpikir karena tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui. Contohnya, anggaran dasar organisasi kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Nah, itu kekeliruan karena tidak konsisten. Sahabat-sahabat semua, bagaimana strategi kita menghindari sesat berpikir? Nah, sesat pikir pada hakikatnya merupakan jebakan bagi proses penalaran kita, ya. Seperti rambu-rambu lalu lintas dipasang sebagai peringatan bagi pemakai jalan di bagian-bagian rawan kecelakaan. Maka, rambu-rambu sesat pikir ditawarkan kepada kita agar jeli dan cermat terhadap berbagai kesalahan dalam menalar. Juga supaya kita mampu mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan tersebut sehingga mungkin kita akan selamat dari penalaran palsu. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan relevansi, misalnya kita harus tetap bersikap kritis terhadap setiap argumen. Dalam hal ini, penelitian terhadap peranan bahasa dan penggunaannya merupakan hal yang sangat menolong dan penting. Realisasi keluasan dan keanekaragaman penggunaan bahasa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kesimpulan yang benar dari sebuah argumen. Sesat pikir karena ambiguitas kata
atau kalimat terjadi sangat halus ya. Banyak kata menyebabkan kita mudah tergelincir karena banyak kata yang memiliki rasa dan makna yang berbeda-beda. Untuk menghindari terjadinya sesat pikir tersebut, kita harus dapat mengupayakan agar setiap kata atau kalimat memiliki makna yang tegas dan jelas. Untuk itu, kita harus dapat mendefinisikan setiap kata yang dipergunakan. Oke, sahabat-sahabat semua, agar kita terhindar dari kesesatan berpikir, maka hal yang bisa kita lakukan adalah harus berupaya mengupayakan agar setiap kata atau kalimat memiliki makna yang tegas dan jelas. Untuk itu, kita harus dapat mendefinisikan setiap kata yang dipergunakan. Oke, sahabat-sahabat semua, demikianlah pertemuan ke-15 ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika yang membahas tentang kesesatan berpikir. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.